Oke, kembali lagi bersama reaction kita. Sekarang lagi pertempuran di media sosial atau di negara yang melawan satu negara rasis yang terkenal rasis dari dulu nih. Kali ini lagi terjadi nih, berawal mula dari kasus mereka menonton K-pop yang lagi konser di Malaysia. Inilah bahkan dikatakan negara kita ini adalah negara monyet. Dan memang Korea ini terkenal rasis, guys. Memang mata-mata muka-muka plastik ini muka-muka yang tidak pede dengan hidupnya. Nah, ini sudah nih Korea. Usai netizen Korea berani lakukan tindakan rasis sampai menyebut warga Indonesia dan semua warga di Asia Tenggara dengan sebutan monyet atau kera. 7 negara Eropa dan Asia bersatu berbondong-bondong blacklist Korea Selatan karena tindakan rasis warga Korea kepada warga Indonesia. Bahkan yang semakin membuat terkejut, di mana 7 negara itu bersatu membela warga Indonesia dan sampai juga menyerang warga Korea. Tak hanya itu, akibat tindakan rasis warga Korea tersebut, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, mengatakan jika destinasi wisata Korea Selatan mengalami kerugian miliaran rupiah karena banyak wisatawan Eropa dan Asia membatalkan liburan ke Korea Selatan. Begini saat warga Eropa dan Asia bersatu serang warga Korea karena berani lakukan tindakan rasis ke warga Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. 그렇지 못했던 부끄러운 과거가 그 기억이 여전히 남아있기 때문에 또 한 번 기회가 있을 때마다 거듭 dulu Korea deh. Gelombang konflik digital yang bermula dari sebuah konser K-pop di Malaysia kini menjelma menjadi krisis citra internasional bagi Korea Selatan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, secara terbuka mengaku terkejut dan tidak menyangka dampaknya akan sedemikian besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa pembatalan perjalanan wisata dari negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu singkat. Semua ini berawal dari sebuah konser yang awalnya hanya menjadi ajang hiburan, namun berubah menjadi pemicu perang digital lintas benua. Konser Day 6 yang digelar pada 31 Januari 2026 di Axiata Arena awalnya berlangsung meriah. Ribuan penggemar memadati arena, menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme khas konser K-pop. Namun di balik gemerlap lampu panggung, sebuah insiden kecil memicu gelombang besar. Seorang fansite master asal Korea Selatan diduga membawa peralatan kamera profesional. Meski penggemar bersangkutan telah meminta maaf, isu ini tak kunjung mereda. Sejumlah warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai Kenets membela fansite tersebut dengan cara menyerang balik komunitas penggemar Asia Tenggara. Komentar yang muncul tidak lagi sekadar membela, melainkan merendahkan. Mulai dari stereotip ekonomi, kondisi fisik, hingga ini Indonesia sebagai monyet berbuih hingga menyusahkan dan tidak serangan bernada rasis terhadap ras dan agama. Yang paling menyulut kemarahan publik Indonesia adalah ketika nama grup band Indonesia, Nona, ikut dibawa-bawa. Sebuah unggahan di platform X memperlihatkan cuplikan video lagu Shoot dengan narasi yang menghina, menyebut bahwa grup tersebut tidak punya uang menyewa lokasi syuting dan terpaksa merekam di sawah karena miskin. Padahal warganet Indonesia sebelumnya tidak terlibat langsung dalam insiden konser tersebut. Serangan itu dianggap tidak relevan dan sangat merendahkan. Lebih parah lagi, beberapa komentar ekstrem menyamakan perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan seekor monyet atau Korea. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan besar. Dari kemarahan itulah lahir solidaritas yang disebut Siblings, gabungan kata Southeast Asia dan Siblings. Istilah ini menjadi simbol persatuan warganet Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Mereka bersatu bukan hanya untuk membela Indonesia, tetapi juga menjaga martabat kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tagar-tagar boikot wisata Korea Selatan bermunculan. Ribuan unggahan mengecam tindakan rasis dan menyerukan agar wisatawan Asia Tenggara mempertimbangkan ulang perjalanan mereka ke negeri ginseng. Dukungan mengejutkan dari Eropa dan Brazil. Yang membuat situasi semakin tak terduga adalah masuknya dukungan dari luar Asia.
Warganet dari Jerman, luar Asia, Prancis, Belanda, dan Jerman, Brazil Prancis. ikut mengecam komentar rasis tersebut. Mereka menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh warga dari negara yang dikenal sebagai pusat budaya pop dunia. Beberapa bahkan menyatakan pembatalan rencana wisata ke Korea Selatan sebagai bentuk protes moral. Menurut Menteri Pariwisata Korea yaitu Choi Hui-yung, pembatalan ini bukan sekadar angka kecil. Agen perjalanan melaporkan lonjakan pembatalan paket tur, hotel menerima pembatalan reservasi dalam jumlah besar, dan destinasi populer mengalami penurunan kunjungan drastis. Kota seperti Seoul, Busan, dan Jeju menjadi yang paling terdampak. Seoul yang biasanya dipadati wisatawan belanja dan pencinta K-pop mengalami penurunan okupansi hotel. Jeju yang terkenal dengan pemandangan alamnya juga mengalami pembatalan Tapi aku tur tak nyangka rombongan sih dari Korea Asia ini memang Tenggara. dari dulu. Busan, destinasi pantai Muka-muka populer, plastik turut ini. merasakan dampaknya. Menteri Pariwisata Korea Muka Choi plastik Hui-yong aja menyebut bangga. kerugian ini sebagai alarm keras kalau muka asli itu bahwa jelek reputasi banget orang digital Korea. kini memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Tak berhenti di sektor wisata, influencer Korea di TikTok dan Instagram juga menjadi sasaran. Live streaming mereka dibanjiri komentar pedas dari warganet Asia Tenggara. Sebagian menyindir dengan istilah muka plastik, merujuk pada stereotip operasi plastik di Korea. Beberapa influencer dilaporkan menghentikan siaran langsung karena tekanan komentar. Ada pula yang mengaku mengalami stres akibat gelombang hujatan tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yong, menegaskan bahwa tindakan rasis dari sebagian warganet tidak mewakili seluruh masyarakat Korea Selatan. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap citra global negaranya. Industri budaya Korea Selatan selama ini dibangun dengan kerja keras dan diplomasi budaya yang kuat. Kini, satu gelombang komentar di media sosial telah mengguncang fondasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik di dunia maya dapat berdampak nyata pada ekonomi dan hubungan antar bangsa. Solidaritas lintas negara yang muncul membuktikan bahwa harga diri dan martabat bangsa bukan isu kecil. Ketika satu negara merasa dihina, responsnya bisa datang dari berbagai penjuru dunia. Bagi Korea Selatan, tantangan terbesarnya kini bukan hanya memulihkan angka kunjungan wisata, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik internasional. Sementara bagi Asia Tenggara, peristiwa ini menjadi simbol kuatnya persatuan digital. Dan dunia kembali diingatkan bahwa di era globalisasi, satu komentar bisa memicu gelombang yang mengguncang ekonomi sebuah negara. Netizen kita juga kenapa suka muka-muka plastik ini, muka bohong itu. Berita kedua, begini, pernyataan direktur label musik terbesar di dunia, yaitu Universal Music Group, yaitu Lucian Grainge yang tak terima usai warga Korea, menyebut jika penyanyi Indonesia tak punya talenta seperti penyanyi Korea. Dunia musik internasional mendadak memanas setelah mencuatnya gelombang komentar bernada rasis dari sebagian warganet Korea Selatan yang meremehkan warga Indonesia dan Asia Tenggara. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga sampai ke telinga salah satu tokoh paling berpengaruh di industri hiburan global, CEO Universal Music Group, yakni Lucian Grainge. Sebagai pimpinan perusahaan rekaman terbesar di dunia yang menaungi ribuan artis internasional, Lucian Grainge dikenal sebagai sosok yang jarang memberikan komentar terhadap polemik media sosial. Namun kali ini berbeda. Ia disebut benar-benar terkejut mendengar pernyataan yang merendahkan talenta Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan hingga menyentuh hinaan fisik yang sangat tidak pantas. Kontroversi ini bermula dari perang komentar bernada rasis pecah di media sosial antara warganet Korea Selatan dan penggemar K-pop dari sejumlah negara Asia Tenggara usai peristiwa dalam konser band Day6 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah unggahan warga Korea yang menyebut artis Asia Tenggara tidak memiliki prestasi, tidak berbakat, dan tidak bisa dibandingkan dengan Jujur ya, itu sebenarnya orang-orang Korea itu orang-orang goblok, tapi aku nih harus menjustifikasi semuanya karena orang Korea itu rata-rata tuh muka-muka plastik,
Muka ndak pede. artis Korea. Itu loh. Lebih jauh lagi, beredar komentar yang menghina perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan sebutan yang merendahkan Wah, martabat parah sih. manusia. Narasi inilah yang membuat Grainge dikabarkan angkat bicara. Menurut sumber industri, Lucian Grainge menilai bahwa komentar seperti itu mencerminkan sikap lupa sejarah. Ia menegaskan bahwa Iya. industri K-pop yang kini mendunia tidak lahir dalam ruang hampa. Sebelum sukses menembus pasar Amerika dan Eropa, artis-artis Korea terlebih dahulu membangun fondasi kuat di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Perusahaan besar seperti YG Entertainment dan Hype Corporation sejak awal aktif memasarkan karya artis mereka ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Konser-konser di Jakarta, Muka-muka plastik Bangkok, ini. Manila, dan Kuala Lumpur selalu dipenuhi ribuan hingga puluhan ribu penggemar. Penjualan album fisik, streaming digital, serta fanbase yang solid di kawasan itu ini yang paling menjadi tinggi salah nih. satu alasan mengapa Oh, artis Amerika Korea sama- memiliki daya tawar tinggi ketika memasuki pasar barat. Lucian Grainge disebut menekankan bahwa tanpa dukungan pasar Asia Tenggara, ekspansi global K-pop mungkin tidak akan secepat dan sebesar sekarang. Ia menyayangkan munculnya narasi seolah-olah kesuksesan tersebut murni hasil dukungan domestik semata. Dalam pandangannya, Mana? industri musik global adalah ekosistem yang saling terhubung. Tidak ada satu negara pun yang berdiri sendiri tanpa kontribusi lintas batas. Ya, kalau Ia itu juga setuju mengingatkan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar konsumsi, tetapi juga produsen talenta berkualitas. Indonesia Ya. memiliki populasi besar dengan ekosistem musik yang dinamis, kreatif, dan terus berkembang. Platform digital membuat musisi Indonesia dapat menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Sebagai contoh konkret, kolaborasi antara rapper Korea Loco dan penyanyi Indonesia Feby Putri dalam lagu Nowhere menjadi bukti bahwa kualitas tidak mengenal negara. Loco sendiri mengaku terkesan dengan warna suara Feby Putri. Pujian tersebut bahkan sempat viral di media sosial Korea, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap talenta Indonesia sebenarnya nyata. Tak hanya itu, banyak musisi Indonesia telah lebih dulu menembus panggung internasional. Agnes Mo membangun karier di Amerika Serikat dan berkolaborasi dengan musisi global. Nicki menjadi salah satu wajah Asia yang sukses di industri musik barat melalui label 88 Rising. Rich Brian dikenal luas dalam skena hip-hop global. Stephanie Poetry mencuri perhatian dunia lewat lagu viralnya. Brian. Anggun C. Sasmi telah lama berkiprah di Eropa dan menjadi ikon internasional. Sementara Putri Aryani menunjukkan bahwa generasi baru Indonesia mampu memukau panggung dunia. Lucian Grainge menilai bahwa meremehkan talenta Indonesia adalah kesalahan besar. Dalam dunia musik modern, kualitas karya, kreativitas, dan koneksi global jauh lebih menentukan dibanding asal negara. Bahkan banyak label internasional kini aktif mencari talenta dari Asia Tenggara karena melihat potensi besar di kawasan ini. Ia juga menyoroti bahaya sikap arogan dan rasis dalam industri yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman. Industri musik berkembang karena pertukaran budaya, kolaborasi lintas bahasa, dan dukungan lintas Iya. bangsa. Jika sentimen rasis dibiarkan tumbuh, hal itu justru dapat merusak citra global dan menghambat peluang kerja sama di masa depan. Bagi Lucian Grainge, Asia bukanlah wilayah yang saling bersaing untuk saling menjatuhkan, melainkan kawasan dengan potensi kolaborasi luar biasa. Indonesia dan Korea sama-sama memiliki industri kreatif yang kuat. Jika keduanya saling mendukung, maka pengaruh Asia di panggung musik global akan semakin besar. Ia pun disebut heran dengan anggapan bahwa satu negara adalah yang terbaik dan tidak membutuhkan dukungan siapapun. Dalam realitas industri global, setiap keberhasilan adalah hasil jaringan dukungan yang luas. Penggemar Indonesia telah membuktikan loyalitasnya terhadap berbagai artis internasional, termasuk artis Korea. Loyalitas itu bukan hanya soal angka streaming, tetapi juga pembelian album, tiket konser, dan promosi organik melalui media sosial. Pernyataan tegas dari Lucian Grainge ini menjadi pengingat bahwa industri musik dunia dibangun atas fondasi saling menghormati. Talenta Aku menyetujui pernyataan dia, tapi memang hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman muka-muka plastik ini adalah
Bagaimana hidup berdampingan, saling menghormati budaya dan saling mencintai keberagaman. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh muka-muka plastik ini, orang-orang kampung ya Korea ini gitu loh. Orang-orang kampung, dan banyak kok kalian orang-orang Korea yang mengambil konten kita, terlepas lu puji bohong apa enggak ya, tapi kita senang aja sih. Cuman kalau kayak begini caranya, kalian itu adalah musuh kami. Kalian sudah siap memulai perang dengan netizen Indonesia. Dan ini baru langkah awal guys. Banyak nanti ketika di kemudian hari kalian melakukan lagi, dan ini akan menjadi yang terakhir. Ketika ini kita bantai habis-habisan, kita bantai, kita sikat dengan netizen-netizen itu di negara dan dukungan dari negara-negara lain. Ini seharusnya tidak terjadi di Korea, karena mereka dulu pernah melakukan hal yang sama, menghina streamer kita dengan muka jelek dan sebagainya. Padahal mereka tuh muka aslinya jelek banget, cok. Cuma mereka tuh muka plastik, muka kresek. Itu yang kamu bangga-banggakan anak Korea. Jangan pernah mengatakan minta maaf, tidak ada maaf bagimu. Camkan itu.